Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita ngaji kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu kaidah penting, yang kedua dari kaidah 5 yang besar, yaitu al-yaqin la yuzalu bisyak, bahwa sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan suatu keraguan. Dalil dari kaidah ini adalah sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai' am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan dalam perutnya sesuatu, kemudian dia ragu-ragu apakah ada sesuatu yang keluar atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis lain disebutkan dari Abdullah bin Zaid qala syukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati qala la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dari Abdullah ibn Zaid berkata, telah mengadu pada Nabi SAW seseorang bahwa dia merasakan sesuatu dalam sholat. Rasulullah SAW bersabda, janganlah dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kaidah ini banyak sekali kaidah-kaidah turunannya. Di antaranya adalah kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal dari segala sesuatu adalah disamakan dengan hukum yang berlaku pada masa sebelumnya. Famin amthilati dzalika man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadats. Contohnya adalah barang siapa yang yakin bahwa dia sudah bersuci, berwudu misalnya, kemudian ragu-ragu apakah dia sudah batal atau belum, fahuwa mutatahhir, dia dihukumi masih dalam keadaan suci. Au tayaqqana fil hadats wa syakka fit taharah, atau sebaliknya, kalau dia yakin bahwa dia sudah hadas kemudian ragu-ragu apakah sudah wudhu, sudah bersuci atau belum, fahuwa muhdits, maka dia dihukumi sudah batal. Kalau mau sholat maka dia harus berwudhu lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min furu'i asyakki fil hadats ayyashukka hal nama au na'asa. Termasuk contohnya juga adalah dalam masalah ragu-ragu ini, seseorang ragu-ragu apakah dia itu tidur atau sekedar ngantuk. Au ma ra'ahu ru'ya au hadithu nafsin, apakah yang dia rasakan itu
dia sedang bermimpi atau sekedar kerentek yang ada dalam dirinya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kaidah yang berkaitan dengan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak adalah kaidah al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asalnya adalah bahwa seseorang itu terbebas dari tanggungan. Makanya dalam membebani tanggungan seseorang itu tidak diterima cukup satu saksi selagi tidak dikuatkan dengan saksi lain atau sumpah dari orang yang menuduh. Juga ketika terjadi suatu persengketaan yang diterima kata-katanya adalah kata-kata orang yang tertuduh karena dia sesuai dengan hukum asal, yaitu seseorang itu terbebas dari tanggungan. Di antara contohnya dari kaidah al-aslu bara'atu zimmah ini adalah ketika ada dua orang berselisih dalam masalah nilai atau harga dari barang yang dirusakkan yang wajib dibayar oleh orang yang merusakkannya, seperti orang yang meminjam, orang yang membeli, orang yang menggosok, atau orang yang dititipi yang dia lalai menjaganya. Maka kata-kata yang diterima adalah kata orang yang merusakkan. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah bahwa seseorang itu terbebas dari tanggungan lebih dari nilai yang dia katakan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya juga adalah ketika seorang yang tertuduh itu diminta untuk bersumpah, kemudian dia tidak mau bersumpah, maka tidak diputuskan suatu hukum karena dia tidak mau bersumpah. Karena hukum asalnya adalah dia terbebas dari tanggungan. Namun orang yang menuduh tadi diminta untuk mendatangkan bukti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kaidah yang menjadi turunan dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak adalah satu kaidah aslu ma imbana alaihi al-iqraru i'malul yaqini wa itrahu syakki wa adamu isti'malil ghalabah. Hukum asal dalam masalah iqrar adalah menerapkan sesuatu yang yakin dan menyingkirkan sesuatu yang ragu-ragu, dan tidak menggunakan al-ghalabah, sesuatu yang lumrah. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, aslu man bana alaihi al-iqraru anni a'malu yaqina wa atrahu syakka wa la asta'milu al-ghalabah. Hukum asal untuk mengambil suatu pengakuan dari seseorang bahwa aku menetapkan berdasarkan yang yakin dan tidak memakai sesuatu yang didasari karena ragu-ragu, dan juga saya tidak menggunakan sesuatu yang lumrah. Kaidah ini menurut para pengikut mazhab Syafi'i, dan dasarnya adalah annal asla bara'atu al-zimmah. Hukum asalnya adalah seseorang itu terbebas dari tanggungan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kaidah yang menjadi turunan dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak, bahwa yang yakin itu tidak dihilangkan karena suatu keraguan, adalah kaidah man syakka hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Barang siapa yang ragu-ragu apakah dia melakukan sesuatu atau tidak, maka hukum asalnya dia tidak melakukannya. Wa yadkhulu fiha qa'idatun ukhra
man tayaqqanal fi'la wa syakka fil qalili awil katsiri humila 'alal qalil li'annahu al-mutayaqqan. Demikian juga seperti kaidah ini, barang siapa yang meyakini dia melakukan suatu pekerjaan tapi dia ragu-ragu apakah yang dilakukan itu sedikit atau banyak, maka yang diambil adalah bahwa dia melakukan yang sedikit. Karena yang sedikit itu sesuatu yang yakin, kecuali kalau asalnya dia memang sudah punya tanggungan, maka dia tidak terbebas dari tanggungan itu kecuali dengan yakin. Pengecualian ini dasarnya adalah kaidah yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu annama thabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin, bahwa sesuatu yang sudah tetap dengan yakin maka tidak hilang kecuali dengan yakin juga. Famin furu'i dzalika syakka fi tarki ma'murin fis shalah sajada lis-sahwi. Furu' fiqih yang menjadi contoh dari kaidah ini adalah seseorang yang ragu-ragu apakah dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam sholat atau tidak, maka dia harus sujud sahwi. Au irtikabu fi'lin manhiin fala yasjudu. Tapi kalau dia ragu-ragu melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak, maka dia tidak sujud sahwi. Kenapa? Li'annal asla adamu fi'lihima. Karena hukum asalnya adalah dia tidak melakukan kedua-duanya, baik meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam sholat itu atau dia melakukan sesuatu yang dilarang dalam sholat itu. Al-aslu bahwa seseorang itu tidak melakukan sesuatu. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kaidah yang menjadi turunan kaidah al-yaqin la yuzal bisyak juga adalah kaidah al-aslu al-adam, bahwa hukum asalnya adalah tidak ada. Min furu'iha al-qawlu qawluna fil wad'i ghaliban li'anna al-asla al-adam. Hukum yang berlaku ketika ada permasalahan masalah jima, maka perkataan yang diterima adalah kata-kata orang yang menafikan adanya jima ghaliban biasanya. Li'anal asla al-adam, karena hukum asalnya adalah tidak ada. Wa minha al-qawlu qawlu amilil qirat fi qawlihi lam arbah. Dan juga dalam masalah qirat, dalam masalah mudharabah, kerjasama dalam suatu usaha, maka kata-kata yang diterima adalah kata-kata pengelola ketika dia mengatakan lam arbah, saya tidak beruntung dalam usaha ini. Kenapa? Li'anal asla adamur ribah, karena hukum asalnya adalah tidak ada keuntungan. Ini sesuai dengan kaidah al-aslu al-adam. Aw lam arbah illa kadza, atau kata-kata pengelola dalam mudharabah tadi ketika dia mengatakan saya tidak beruntung kecuali sekian, maka yang diterima adalah kata-katanya, karena hukum asalnya adalah tidak ada tambahan. Wa fi qawlihi lam tanhani an syira'i kadza li'anna al-asla adamu an-nahyi, atau dalam kata-kata pengelola atau pekerja dalam mudharabah itu ketika dia mengatakan engkau tidak melarangku untuk membeli suatu barang, karena hukum asalnya adalah tidak ada larangan. Wali annahu law kana kama yaz'amuhu al-maliku lakana khainan wal aslu adamul khiyanah. Dan di antara dasarnya juga adalah kenapa yang diterima adalah kata-kata pengelola tadi, karena seandainya yang terjadi itu adalah seperti yang disangka oleh pemilik modal, maka berarti pengelola itu khianat, dan hukum asalnya adalah tidak ada khianat. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kaidah
yang menjadi turunan dari kaidah al-yaqin la yuzal bisyak juga adalah kaidah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Hukum asal dalam setiap kejadian adalah disesuaikan dengan waktu yang terdekat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara furu' atau contoh hukum fikihnya adalah ra'a fi thawbihi maniyan wa lam yadhkur ihtilaman lazimahu al-ghuslu 'ala sahih. Seseorang yang melihat adanya mani tapi tidak ingat apakah dia mimpi, maka dia wajib mandi. Al-sahih menurut pendapat yang sahih. Qala fil wa tajibu i'adatu kulli salatin shallaha min akhiri naumatin namaha fihi. Dalam kitab al-Um, Imam Syafi'i mengatakan dan wajib mengulangi setiap sholat yang dia lakukan setelah dia tidur yang terakhir itu. Maka sholat yang dia lakukan setelah itu harus diulang semua. Contoh lain, barang siapa berwudu dari sebuah sumur sudah berhari-hari dan dia sholat kemudian mendapatkan dalam sumur itu ada tikus, maka dia tidak wajib mengqadha kecuali yang dia yakin bahwa dia sholatnya itu terkena najis dalam wudunya itu. Kemudian di antara kaidah turunan dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak adalah kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadullat dalilu ala tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hadza madhhabuna wa 'inda Abi Hanifah al-aslu fiha at-tahrim. Ini mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah al-aslu fiha at-tahrim. Hukum asal dalam segala sesuatu adalah haram hatta yadulat dalil alal ibaha, sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini menurut mazhab Hanafi. Dalil yang menguatkan kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulat dalilu ala tahrim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari hadis Abi Sa'labah, innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa naha an asya'a fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a min ghairi nisyanin fala tabhathu anha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menghilangkannya, janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan telah melarang sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, dan sudah membuat satu batasan-batasan, satu larangan-larangan, maka janganlah kalian melanggarnya. Wasakata an asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala diam dari sesuatu min ghairi nisyanin, bukan karena lalai, fala tabhathu anha, maka janganlah kalian mencari-cari tentang sesuatu yang Allah diam itu. Wa fi lafdhin wa sakata an katsirin min ghairi nisyanin fala tatakallafuha rahmatan lakum faqbaluha. Dan dalam lafaz lain dikatakan Allah SWT diam tentang banyak hal bukan karena lupa, maka jangan kalian mencari-cari, memberatkan diri, itu semuanya rahmatan lakum, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, faqbaluha, maka terimalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh hukum fikih dari kaidah ini adalah al-hayawan al-mushkil amruhu wa fihi wajhan asahhuhuma al-hil. Ketika ada satu hewan ragu-ragu apakah ini halal atau haram, maka ada dua pendapat dalam masalah ini.
pendapat yang ashah adalah al-hil, bahwa hewan tersebut adalah halal untuk dikonsumsi. Kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam ar-Rafi'i. Wa minha an-nabatul majhulu tasmiyatuhu. Qala al-Mutawalli yahrumu akluhu wa khalafahu an-Nawawi. Wa qala al-Aqrabu al-muwafiqu lil mahki an Syafi'i fillati qablaha al-hil. Ketika ada satu tanaman yang tidak diketahui namanya dan tidak dikenal, maka menurut Imam Al-Mutawalli itu haram hukumnya dimakan. Namun Imam Nawawi tidak sependapat. Beliau mengatakan yang dekat dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i adalah halal tanaman tersebut dikonsumsi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah turunan dari kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak adalah qaidah al-aslu fil abdha'i at-tahrim. Hukum asal dalam masalah yang berkaitan dengan kemaluan adalah haram. Fa idza taqabala fil mar'ati hillun wa hurmah hulibatil hurmah. Ketika ada seorang perempuan, apakah perempuan ini halal dinikahi atau haram, maka yang dimenangkan adalah keharamannya, maka tidak boleh dinikahi. Walihada imtana al-ijtihadu fima ikhtalatat, maka tidak boleh berijtihad ketika ada perempuan yang bercampur antara mahram dengan bukan mahram dalam satu kampung, yang perempuan itu bisa terhitung, artinya tidak banyak, maka tidak boleh berijtihad untuk menikahinya. Karena bercampur kita tidak tahu. Karena dalam kaidah tadi al-aslu fil abdha'i at-tahrim, hukum asal dalam masalah kemaluan adalah haram hukumnya. Ma'asyiral muslimin, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kaidah turunan dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak adalah qaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Hukum asal dalam suatu ucapan adalah haqiqah, bahwa kata-kata itu hakikat, bukan majaz. Ada hukum-hukum fikih yang sesuai dengan kaidah ini. Di antaranya adalah idza waqafa ala auladihi aw awsalahum la yadkhulu fi dzalika waladul walad fil ashah. Kalau seseorang mewakafkan untuk anak-anaknya atau berwasiat untuk mereka, maka tidak masuk dalam hal ini adalah anaknya anak, menurut pendapat yang ashah. Li'anna ismal walad haqiqatun fi waladis sulbi. Kenapa? Karena nama anak itu hakikatnya adalah ya anak kandung. Ini menurut pendapat yang ashah. Wa fi wajhin na'am hamlan lahu 'alal haqiqah wal majaz. Tapi menurut pendapat yang kedua, muqabil ashah, iya, anaknya anak itu masuk dalam al-aulad tadi itu. Kenapa? Hamlan lahu 'alal haqiqah wal majaz. Karena kata-kata itu bisa memakai hakikat dari kata-kata itu atau majaz. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh lain adalah law halafa la yabi'u aw la yashtari aw la yadribu 'abdahu fawakkala fi dzalika lam yahnas hamlan lil lafzi ala haqiqatihi. Contoh lain adalah barang siapa yang bersumpah untuk tidak menjual atau tidak membeli atau tidak memukul budaknya, kemudian dia mewakilkan seseorang untuk melakukan hal itu, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Kenapa? Hamlan lil lafzi ala haqiqatihi. Karena berdasarkan bahwa kata-kata itu sesuai dengan hakikatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sedikit penjelasan tentang kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak dan kaidah-kaidah turunannya dan beberapa contoh dari hukum-hukum fikih yang sesuai dengan
kaidah-kaidah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.